Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Nyemah, pada malam ini saya berada di rumah Kang Iwan Masna di Cisalak. Kampungnya kampung apa, Kang? Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak. Desa Cisalak, Kecamatan Cisalak. Ini kampungnya kampung apa? Cisalak. Cisalak juga. Cisalak. Oh, jadi betul-betul di pusatnya Cisalak. Kang Iwan ini putra Subang, kelahiran 8 November tahun 1971. Beliau studi di kampung, SD-nya di sini, kemudian SMP di Cisalak, lalu kemudian SMA-nya SMA 204, SMA Negeri 1 Subang, dan kemudian melanjutkan kuliah dengan terlebih dahulu bekerja keras di Jakarta. Beliau adalah putra keempat dari 8 bersaudara. Bapaknya kepala sekolah almarhum ya. Oke, Kang Iwan. Kang Iwan ini kan dikenal di Facebook di Subang begitu ya, dengan nama Iwan Masna Subang. Kemudian di Cisalak juga dikenal sebagai tokoh yang menyuarakan apa saya sebut sebagai ketidakadilan atau anti kemapanan gitu ya. Nah, pertanyaannya dibalik nih, kira-kira mengapa atau sosok siapa gitu kan yang menurut Akang kok bisa menginspirasi sehingga Akang ya tiba-tiba menjadi Akang Iwan Masna seperti sekarang ini? Ada nggak sosok khusus gitu? Pertama saya klarifikasi dulu. Oh iya, saya bukan tokoh. Bukan tokoh. Saya lebih suka disebut sebagai teman berbagi. Teman berbagi. Sehingga kalau tokoh itu ada semacam sekat, ada jarak. Ketika satu orang ditokohkan, yang lain mungkin dikerdilkan. Betul. Sementara kalau teman itu tidak ada sekat. Kita ada kesempatan untuk berbagi. Nyaris tidak ada pemisahan. Oke. Kalaupun aktivitas saya juga tidak ada yang secara spesifik ditokohkan. Siapa yang jadi panutan sehingga saya melakukan ini. Inspirasi juga nggak ada. Saya lebih berangkat karena keprihatinan. Keprihatinan saja. Saya masyarakat kecil, berkecimpung dengan masyarakat kecil, yang merasakan betul bagaimana dalam tanda petik ketidakadilan itu dirasakan. Ketika saya memang belum punya kekuasaan, saya belum punya cukup materi untuk berbagi, saya punya suara untuk menyuarakan itu. Jadi saya ingin menjadi diri sendiri, menyuarakan apa yang saya yakini benar, apa yang saya yakini bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Itu dasarnya ya? Dasarnya itu. Nah, pertanyaannya keluarga. Bagaimana anak-anak, istri gitu kan? Istrinya kan orang Indonesia asli nih, karena ibu mertuanya itu berasal dari Bone, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan kemudian mertua laki-laki dari Bandung. Bagaimana ibu dan anak-anak melihat sepak terjang ayahnya, suaminya seperti ini? Istri saya kenal saya tahun 94 dalam proses perjuangan. Waktu itu saya masih kuliah di UPN, dan kemudian dalam keseharian saya juga aktif di banyak kesempatan. Dan ketika dibawa ke sini, kalimat yang saya sampaikan pada istri saya adalah, saya di akhir sisa hidup saya ingin mewakafkan diri saya untuk bisa berbagi. Artinya memang sudah diketahui secara disadari sejak awal, memang saya ditakdirkan untuk seperti ini, ya kan? Dan pada awalnya anak-anak juga anak-anak seperti anak-anak kebanyakan memang melihat bapaknya seperti itu, banyak aktivitas yang cenderung berseberangan, tidak nyaman. Tapi belakangan ketika sesuai dengan perkembangan usia, mereka juga tahu, sadar bahwa apa yang dilakukan oleh bapaknya itu bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Ada masyarakat banyak yang lain yang terbantukan dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Jadi alhamdulillah istri dan keluarga saya mensupport dengan apa yang saya lakukan, sehingga saya bisa sampai hari ini memperjuangkan apa yang saya yakini sebagai suatu kebenaran, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Kalau nyaman tidaknya itu soal hati lah ya, soal hati beliau-beliau anak-anak dan istri. Tapi kan mereka pada saat sekarang ini ya menerima begini gitu kan, tidak ada
tidak ada komplain gitu ya Kang ya? Cenderung bangga. Cenderung bangga bahkan ya. Cenderung bangga. Okay. Ya apa namanya, karena tadi iya. Saya sering mengatakan pada istri saya, iya, jangan jadikan alasan ketidakmampuan untuk tidak berbagi. Oke. Ya kan? Sehingga ketika saya mampu berbagi seperti ini, ada kebanggaan. Oke. Ya kan? Ada banyak orang di luaran sana yang insya Allah mudah-mudahan terbantukan dengan apa yang diupayakan ini. Iya. Oke. Barayanya mah Kang Iwan ini ketika di Jakarta, bahkan kemudian ke Bekasi, Tambun, itu bergerak di sektor swasta ya. Awalnya di Rumah Sakit Fatmawati, kemudian sempat juga kemudian bekerja di perusahaan, lalu kemudian sampai di bidang SDM ya, di perusahaan itu di Personalia. Dan tiba-tiba ketika pulang dari Jakarta kembali ke Subang, itu rata-rata kegiatan Akang itu bersentuhan dengan sektor pendidikan kan ya. Terakhir ini kan menggagas mendirikan SMA Negeri 1 Cisalak. Berapa lama masyarakat Cisalak menanti kehadiran SMA Negeri 1 itu? Kalau lihat dari umur Cisalak itu misalnya. Sampai sekarang umur Cisalak ini juga masih menjadi PR kami, ya kan? Mencari kapan gitu ya. Karena sampai sekarang Cisalak belum tahu kapan ulang tahunnya. Oke. Nah, kalau mengikuti Subang 70-an itu ya. Ya. Nah, kalau bicara sejak kapan keinginan untuk ada SMA Negeri Cisalak itu adalah itu sudah sangat lama. Sudah sangat lama. Dari tahun 80-an, cuman gagal karena dengan berbagai alasan. Oke. Mungkin tahun 2020 ini adalah saat yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan, sehingga atas dukungan dari banyak pihak, dari masyarakat secara keseluruhan, SMA 1 Cisalak sekarang berdiri. Alhamdulillah. Nah, satu hal yang memotivasi kami warga masyarakat Cisalak untuk hadirnya SMA 1 Cisalak adalah Cisalak adalah kecamatan Buhun, Pak. Cisalak pada kecamatan pertama. Ya. Sebelum ada Tanjung Siang, Tanjung Siang itu adalah pecahan dari Cisalak. Kasomalang pecahan dari Cisalak. Induk ya, Buhun di sini. Betul. Nah, sementara Tanjung Siang menjadi anaknya sudah punya SMA negeri. Kasomalang sudah punya SMK negeri. Sementara gitu. Cisalak saudara tuanya, gitu kan, belum punya SMA dan belum punya SMK negeri. Ada apa dengan Cisalak? Nah, jadi akhirnya alhamdulillah terlepas dari pro dan kontra yang ada, sekarang Cisalak sudah punya SMA negeri yang di tahun ini sudah bisa melaksanakan PPDB di tahun ini. Iya, bisa menerima peserta didik baru untuk angkatan 2021. Oke, Kang. Moto tagline di SMA Negeri 1 Cisalak itu adalah kita. Itu maksudnya apa, Kang? Tidak, Cisalak itu hadir karena kebersamaan. Iya. Dan ingin menjadi kehadiran itu dinikmati bersama-sama oleh banyak pihak, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk membesarkannya. Iya, kitanya itu dari, untuk, dan oleh ya. Iya. Jadi pendidikan itu seyogianya tidak dibatasi ruang dan waktu. SMA 1 Cisalak betul ada di ada di Cisalak, tapi siapapun punya hak untuk berpendidikan di Cisalak. Hanya karena ada aturan yang membatasi sehingga itu misalnya kami terbatas zonasi itu. Nah, jadi kalau tagline itu kenapa bahasanya SMA Negeri Cisalak adalah kita? Pertama, SMA 1 Cisalak hadir karena kebersamaan. Dan SMA 1 Cisalak diisi juga oleh putra-putra terbaik yang ada di wilayah Cisalak. Dan kesananya diharapkan juga bisa memberi manfaat untuk kita secara keseluruhan. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita. Itulah yang kemudian menjadi serupa tagline lah ya. Iya. Ya, walaupun moto Cisalak itu adalah SMA 1 Cisalak bersahabat. Oh, motonya tetap bersahabat. Karena SMA 1 Cisalak itu adalah semangat proses perjuangan. Iya. Baraya, kita sudah sampai ke bagian pamuncaknya. Jadi mengapa kemudian saya hadir ke Pak Iwan?
Masta ini tidak hanya karena perjuangannya yang lama sekali untuk banyak hal, tetapi bagi saya berhasilnya berdiri SMA Negeri 1 yang saya ikuti di Facebook itu betul-betul dari ide awalnya Kang Iwan ini, lalu kemudian banyak orang yang pesimis, Kang, ya? Ya. Sangat banyak. Banyak bahkan dari Cisalak pun banyak yang pesimis. Ya. Sampai ada yang menaruhkan telinganya kalau misalkan SMA Negeri 1 ada. Oh, dan kemudian tanggal 5 Mei 2020, 4 Mei 2000 izin operasional keluar. Izin operasional keluar. Saya melihat izin operasional 2020/05/04 bulan Mei, berarti 4 Mei 2020. Ya. Oke. Luar biasa, Kang, ya. Dari pesimis banyak orang, ya, tapi dengan berbekal semangat, kebersamaan, ikhtiar, tapi juga tentu ada faktor lain. Misalnya kita lebih sekarang urusan SMA itu menjadi urusan provinsi. Ya. Tentu itu juga menjadi faktor pendukung, ya, walaupun kecil, ya. Karena urusan provinsi, maka kemudian pemerintah kabupaten di bawah itu mendorong saja, ya, Kang, ya. Ya. Sebenarnya kalau kami dalam proses pendirian itu tidak melihat itu di provinsi atau di kabupaten, iya, tantangan ini relatif sama saja. Itu kan lebih pada administratif karena sekarang pun Pak, adanya SMA Negeri 1 Cisalak sebagai saya sampaikan, hadir karena sebuah kebersamaan. Apalagi SMA 1 Cisalak itu SMA Negeri terintegrasi ke depannya. SMP langsung SMA. Satu komplek. Ini semua tidak akan SMA Negeri 1 Cisalak tidak akan mungkin terwujud tanpa ada dukungan penuh dari Pemda Kabupaten Subang. Pemda Kabupaten Subang sangat mendorongnya, sangat ini juga Disdik Kabupaten Subang. Disdiknya, Pak Bupatinya, saya lihat banyak foto-foto tuh. Karena sekarang tanah yang akan dibangun pun adalah tanah milik Pemda yang selama ini dipergunakan untuk SMP. Jadi di komplek itulah nanti akan dibuat sekolah terintegrasi SMP dengan SMA. Baraya, dalam kesempatannya kali ini tentu kami berdua, saya juga tidak punya kapasitas untuk mendorong pemerintah pusat untuk segera merevisi Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah yang dalam lampirannya ada pembagian urusan yang salah satu urusannya menarik lagi urusan SLTA itu, SMA negeri, SMA swasta, SMK dan seterusnya itu ke provinsi. Karena di banyak tempat sudah banyak yang menolak itu, tapi ikhtiar itu belum sampai. Mudah-mudahan, Kang, kita tetap saja konsisten kewenangan dimanapun, yang penting SMA negeri dibutuhkan. Apalagi kalau nanti kewenangan itu dikembalikan ke kabupaten kota. Karena kan urusan itu memang layaknya di kabupaten kota. Gitu. Ada satu kasus yang saya coba fasilitasi. Ada salah satu SMK ada salah satu SMK di Kabupaten Subang yang karena satu lain hal kemudian dia kehilangan gedungnya. Nah, gedungnya dan anak-anak terlantar. Kita tidak mungkin minta ke provinsi karena lahan pun tidak punya. Waktu itu yang ada kurang lebih 300 siswa didik yang harus diselamatkan. Maka saya berkomunikasi dengan pihak Disdik Kabupaten Subang, meminjam lahan, meminjam gedung untuk sementara dipergunakan untuk aktivitas pembelajaran. Alhamdulillah, gitu kan ya. Pihak Disdik Kabupaten Subang waktu itu saya melalui Pak Sekdis Pak Haji Dedi merespon baik dan memberikan fasilitas ruang belajar untuk sekolah yang bersangkutan. Jadi di sini saya sepakat tadi dengan yang disampaikan Pak Otong bahwa memang sepertinya memang kita perlu mengevaluasi terkait kewenangan itu. Karena pada kenyataannya yang dikelola itu adalah masyarakat kabupaten. Ya kan? Yang ketika ada terjadi masalah, itu orang kabupaten yang kemudian ketiban pulung. Sementara di sisi mereka punya tanggung jawab, tapi mereka tidak punya kewenangan. Itu yang menjadi masalah. Ada kisah sederhana nih, Kang, yang relevan. Nah, di Pemanukan itu SMA kewenangannya provinsi. Orang semua sudah tahu. Ada gornya. Lalu kemudian banjir besar. Ketika banjir besar, gor itu biasanya digunakan. Masyarakatnya bertanya, mengapa sekarang gor susah digunakan? Paling tidak harus menunggu 1 hari, 2 hari atau dibongkar paksa dulu. Saya bilang nggak perlu marah-marah karena memang ini kewenangan provinsi.
kalau misalnya kepala sekolahnya ditunjuk oleh bupati, oleh sekda, itu tentu kan mudah saja orang sini. Ya. Tapi kalau misal orang luar Subang, ya. Iya, kita lanjutkan setelah azan Isya tadi. Baraya, tidak terasa 15 menit kita sudah berdiskusi dengan Kang Iwan. Menurut saya Kang Iwan adalah sumber air langsung, dan saya bisa menikmati diskusi dengan Kang Iwan Masla ini. Kang, apa harapan Akang untuk Subang ke depan? Karena bagaimanapun kita tahu, sama-sama tahu bahwa IPM, Indeks Pembangunan Manusia Subang itu sedang terus digenjot oleh Pak Bupati supaya paling tidak sama dengan rata-rata Jawa Barat gitu kan. Apa harapan Akang untuk Subang ke depan, terutama di sektor pendidikan? Apa harapannya? Konsisten dan melakukan perbaikan. Terus konsisten dan terus melakukan perbaikan. Ya. Okay. Terus saja. Karena terkadang pemimpin itu banyak menjanjikan perbaikan-perbaikan, tapi itu hanya dilakukan di awal, dan kemudian abai dalam proses keberlanjutan. Okay. Yang saya harapkan itu adalah konsisten dalam melakukan perbaikan. Okay. Nah, itu yang penting. Karena tanpa ada konsistensi, itu nanti ketika rejim berganti, bisa dalam posisi kita kembali ke titik yang rendah. Okay. Nah, jadi pada ini siapapun yang terpilih nanti, atau yang penting mereka konsisten dan melakukan perbaikan. Apa yang sudah hari ini sudah baik diperbaiki, yang tidak baik dikoreksi. Lanjutkan ya yang sudah ada, lanjutkan. Jadi perbaikan. Jangan alergi karena kemudian beda warna. Jangan alergi karena kemudian beda kepentingan. Apalagi merubah total kebijakan gitu. Nah, jadi harapan saya hanya satu, konsisten dan melakukan perbaikan. Jadi Baraya, soal konsistensi memang penting di semua bidang. Apa yang dikatakan Kang Iwan benar, ketika di berbagai unit kecil saya sempat memimpin, itu kalau saya berpandangan misalnya harus merubah semua hal dan memulai baru, memang agak repot. Jadi memang kita harus menganggap bahwa kita itu seperti buku, tidak pernah mulai dari halaman 0. Tapi halaman 1 itu filsafat buku katanya kan. Jadi ketika kita buku itu tidak halaman 0, artinya bahwa kita memang hanya melanjutkan saja dari orang-orang lama. Terima kasih Kang. Nah, ini soal anak-anak muda Kang. Jadi ketika kita tadi mau salat maghrib, Akang sempat cerita soal putra Akang ya, yang senang di dunia maya gitu kan, dengan IT. Hari-hari ini kita sedang diskusi soal anak muda dengan kesukaannya ya. Mereka suka melakukan apa yang dia senangi gitu. Nah, harapan Akang untuk anak-anak muda yang ini peminatnya itu kan, kanal kita ini rata-rata yang paling tinggi itu umur 44 sampai umur 52 kan. Urutan yang kedua itu justru umur 18 sampai 22 tahun. Nah, jadi ini penting untuk anak-anak muda. Kira-kira apa pesan Akang untuk anak muda di masa yang era IT, disrupsi teknologi seperti sekarang ini? Saya pesannya justru kepada orang tuanya. Orang tuanya, iya, apa tuh Kang? Ya kan? Ada sebagian di antara kita sebagai orang tua berpikir dan memperlakukan anak muda itu, anak kita itu harus seperti apa yang kita pikirkan. Mestinya biarkan orang tua itu membiarkan anaknya itu mengembangkan apa yang diyakini sebagai sebuah hal yang baik untuk mengembangkan potensi diri. Karena pada akhirnya setiap masing-masing di antara kita tahu apa yang terbaik. Orang tua itu hanya punya kewajiban mengawal, bukan kemudian memasukkan pikiran anak-anak itu sesuai dengan apa yang kita pikir adalah baik. Kalau pemikiran itu dilanjutkan, maka niscaya akan terjadi pengkerdilan pada pemberdayaan anak muda itu sendiri. Contohnya begini Pak, ketika saya meyakini saya melakukan sesuatu adalah yang terbaik buat saya, belum tentu itu yang terbaik buat anak. Nah, sekarang untuk anak muda, kembangkanlah apa yang memang diyakini ada suatu kebaikan. Dalam perjalanannya itu kemudian ada benturan-benturan dan misalkan berseberangan dengan
umum, kondisi sekarang, kondisi sekarang, lingkungan sekitarnya, ya kan? Gitu, itu tidak serta-merta sebagai suatu kesalahan. Tidak sedikit di antara kita berpikir bahwa baik itu dari banyaknya orang. Padahal kalaupun kita sendiri kita meyakini itu sudah yang baik, lakukanlah. Lanjutkan, jalankan. Baik dan benar tentunya, Pak, ya. Jadi pesan saya adalah lakukan dengan apa yang diyakini sebagai suatu hal yang baik dan benar. Bahwa kemudian disinilah bedanya pembeda anak muda. Punya idealisme yang kuat untuk mengembangkan potensi dirinya seperti apa. Jadi harapan saya dengan sekarang itu adalah sebenarnya di satu sisi memang kita menyayangkan terjadinya COVID sekarang, tapi di sisi lain ada hal yang positif di mana anak muda itu punya kesempatan mengembangkan diri, mengekspresikan apa yang dia yakini baik dan benar untuk dia ke depan. Jadi tetap dalam setiap kasus dan setiap peristiwa itu ada sisi-sisi positif yang bisa kita ambil, cuma tinggal bagaimana kita menyikapinya. Luar biasa, Kang, keren. Anak muda, tak terasa ya, ini kita sudah sampai durasi 20 menitan. Di bagian terakhir ini biasanya saya bertanya soal siapa tokoh, tapi kita tadi balik di awal dan sudah tegas Kang Iwan mengatakan bahwa yang membentuk dirinya adalah lingkungan pergaulannya, aktivitasnya selama ini, dan kemudian itikat serta hasratnya untuk melakukan perbaikan terus, gitu kan. Jadi beliau belajar memang dari apa yang dilakukan dalam kesehariannya. Nah, di kesempatan terakhir ini, Kang, kami biasa menyimpulkan hal-hal penting apa yang akan sampaikan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menyimpulkan dengan baik, karena dialog kita sekarang ini agak terlalu berat untuk saya, Kang. Paling tidak 3 hal ya. Yang pertama, Kang Iwan tadi sudah menyampaikan kepada kita di bagian akhir bahwa kepada generasi muda sebaiknya orang tua memberikan keleluasaan, bukan kebebasan, untuk anak mudanya itu melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Ingat, tujuannya baik, caranya benar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi pemangku kepentingan, bagi pemerintah daerah, bagi masyarakat, lakukan kebijakan di bidang pendidikan dan bidang apapun dengan tidak mendahulukan kepentingan pribadinya, egonya, atau misalnya misi-misi kelompoknya, tetapi melanjutkan apa yang ada dengan terus melakukan perbaikan. Kerjakan, melakukan kebaikan, kerjakan, melakukan perbaikan, tidak mulai dari nol. Kemudian yang pertama, yang paling penting dari Kang Iwan ini, untuk kita semua, termasuk apa yang sudah dilakukan oleh Kang Iwan selama ini, lakukan yang terbaik di lingkungannya sesuai dengan kemampuannya. Ketika kita semua berpandangan benar, maka tidak perlu jumlah banyak. Ketika itu kita bisa pertanggungjawabkan tentu pada diri, pada keluarga, dan pada Tuhan, maka lakukan. Pesan yang sangat luar biasa, Kang. Saya banyak belajar ini malam ini. Atur nuhun, Kang. Ada pesan yang mau disampaikan pada kesempatan ini? Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Pak Otong yang sudah banyak melakukan pencerdasan, memberikan pembelajaran yang luar biasa. Kalau istilah saya, ketika yang lain mengalami pandemik dan kemudian PJJ, hari ini saya diberikan kesempatan kuliah tatap muka langsung dengan orang yang punya kapasitas, kapabilitas yang mumpuni untuk bidang itu. Mudah-mudahan virus ini bisa terus Pak Otong sebarkan untuk perbaikan dan kebaikan Subang ke depan. Itu saja mungkin pesan dari saya. Dan harapan saya yang lainnya adalah semoga Pak Otong tetap diberikan kesehatan, ridho, dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dilakukan seperti sekarang ini terus berkelanjutan. Amin. Demikian. Terima kasih Pak Otong. Amin. Hatur nuhun, Kang. Sami-sami. Baraya, sampai di sini pertemuan kita. Kita ketemu di kesempatan Yemah berikutnya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun, Kang.